Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Ramdan Meka Channel. Oke, untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai kembali bersama seseorang, sama siapakah itu gerangan. Nah, kalian yang mau tahu jangan lupa dulu ya, di apa kan? Subscribe. Nah, jangan lupa di subscribe, apa? Like, komen ya, tinggalkan share. kolom komentar Anda di bawah sini ya, sesuai dengan deskripsi, dan jangan lupa di share ya. Pasti itu. Dan jangan lupa juga ditekan untuk tombol loncengnya Ya. supaya nanti ada muncul notifikasi, supaya saya juga biar bersemangat untuk terus berkarya memberikan video-video yang menarik. Oke, sebelum itu kan saya mau menyapa dulu subscriber saya nih ya, boleh? Siap. Mudah-mudahan untuk teman-teman subscriber saya dan subscribernya Akang yang ada di pinggir saya ini, belum akan saya berikan namanya ya, karena masih ya dalam masa perkenalan dulu lah. Makanya kan ada istilahnya kan, tak kenal maka tak sayang. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman subscriber saya mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kelancaran dalam hal segala apapun, khususnya buat subscriber saya dan subscribernya Kang sama Akang Pakai ya. Dan karena kalau disebutkan sekarang nggak akan seru ya kan? Nggak akan seru lah. Jadi kita harus ngobrol-ngobrol santai dulu. Oke, bahwa kali ini kita akan kembali lagi dengan ngobrol-ngobrol saya santai dengan topik podcast misteri. Oke, sesuai dengan janji yang saya berikan kepada teman-teman, bahwasanya saya akan ngobrol santai bersama si Akang yang ada di pinggir saya ini, sama siapakah itu gerangan. Kita langsung saja tanyakan sama beliau bahwa hari ini kita akan ngobrol podcast misteri, dan beliau mempunyai pengalaman yang sangat ya menurut saya sangat mistis ya. Nanti akan diceritakan oleh beliau. Kita langsung saja tanyakan sama beliau. Oke kan? Siap. Gimana kabarnya kan? Alhamdulillah baik ya. Keluarga saya kan? Alhamdulillah sehat. Silakan perkenalkan nama Akang siapa, terus alamatnya di mana, hobinya apa, mungkin kalau misalkan akan punya hobi yang lebih menarik bisa dijelaskan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya lebih dikenalnya Pak Kotea ya. Pak Kotea. Dan itu berarti saya panggilnya mau apa tuh? Akang aja atau apa? Boleh. Akang aja ya. Kang Pako juga boleh. Kang Pako biar lebih akrab ya. Siap. Kang. Alamat saya di Kampung Parigi, Desa Bagenit, Kecamatan Banyuresmi, itu lebih tepatnya ya. Berarti ini yang punya Bagenit wilayah, daerah wilayah Bagenit. Dan kebetulan hobi saya sekarang yang lagi saya geluti itu di YouTube ya. Seputaran misteri lah. Wow. Ya. Ini sangat amazing sekali guys. Ya, dan alhamdulillah mungkin ada sekitar 1 tahunan lebih, cuman saya sempat vakum dulu ya. Baru aktif lagi sekitar 3 atau 4 bulanan lah. Ya. Nah, tadi kan Akang katanya mempunyai channel YouTube ya. Iya. YouTube namanya Kang Pak Kotea ya. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa ya, nanti mampir ke channelnya Kang Pak Kotea. Nanti di bawah ini bakalan ada, jangan lupa juga di subscribe, di like juga ya, dan tinggalkan kolom komentar di bawah ini. Dan nanti tinggalkan juga kolom komentarnya sesuai dengan deskripsi yang di sini, bahwasanya beliau mempunyai pengalaman tentang mistis. Nah Kang, saya mau nanya dulu nih, kenapa sih Akang mau gitu datang ke podcastnya misteri di Ramdan Meka Channel? Alasannya kenapa Kang? Yang pertama mungkin alasan saya di mistis ya sangat menarik bagi saya ya. Menarik. Dan alhamdulillah akan juga membutuhkan atau ingin berbagi sama teman-teman yang lain, mungkin sambil sharing seperti itulah. Dan yang lebih tepatnya atau lebih jelasnya lagi, saya tertarik dengan podcast misteri ini ya, yang diadakan oleh saya mungkin. Oke. Nah, kalau boleh tahu kan Akang katanya mempunyai YouTube-nya itu 1 tahun ya. 1 tahun dan sempat vakum. Nah, pada saat Akang selama mengeksplor, berarti selama live atau misalkan itu biasanya kalau di YouTube-nya itu memang live atau misalkan memang hanya nge-vlog aja atau bagaimana? Kalau saya live ya, soalnya nge-vlog saya belum pernah sih sesering-sering
paling seringnya itu saya live ya, Oke. secara langsung gitu. Berarti Kang Koko mah lebih ke live streaming Ya, berarti kayak explore lah ya, seperti explore itu. di Ya. suatu tempat yang memang benar-benar tertarik untuk dijangkau. Telusuri ya. Telusuri ya. Gitu. Nah, pada saat selama mengeksplor Kang Koko di sana gimana perasaannya dan bagaimana sih pada saat awal mau ke suatu tempat itu memang harus ada ritualnya atau misalkan memang ada pengalaman khusus atau gimana? Ya. Kalau pribadi saya ya sebelum explore tidak ada ritual khusus ya. Tidak ada. Iya. Oke. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin lah ada. Cuman kalau pribadi saya nggak pernah ada ritual khusus. Cuman yalah kalau Bismillah atau itu malah mungkin Ya. udah lumrah gitu ya. Ya, itu mah sudah sesuai dengan keyakinan Ya, masing-masing gitu ya. seperti itulah. Jadi intinya saya tidak ada apa untuk ritual kalau mau eksplor harus ritual enggak. Khusus atau gitu nggak ada ya. Enggak. Nah, boleh diceritakan ada nggak sih pada saat mengeksplor tempat yang benar-benar menurut Akang itu benar-benar ekstrim yang harus kita telusuri gitu sama Akang, atau misalkan memang Akang tuh pada saat kesana itu sendiri atau misalkan memang dengan berkumpul dengan rekan-rekan para komunitas, mungkin apakah ada Iya. komunitas juga nggak di Kalau komunitas sih ada sih ya. ada ya Ya mungkin tepatnya tim lah gitu ya. tim ya? Kalau penelusuran mungkin dari rumah ke lokasi itu bisa berdua apa bertiga sama tim gitu ya. Ya, betul. Nah yang satu untuk memantau dan saya pribadi mungkin yang masuk ke lokasi itu. Ke lokasi. Iya. Nah, pada saat pas masuk ke lokasi itu, Akang apa yang dirasakan sama Akang? Ya mungkin kalau misalkan di tempat itu benar-benar gitu ya, dunia mistisnya kuat, energinya kuat, yang saya rasakan pastilah ya kayak entah itu merinding atau apalah itu sudah pasti. Dan kalau misalkan berbenturan energi ada sih sedikit mual atau ya gimana lah seperti itu. Dan yang sering saya alami di waktu saya penelusuran itu kebanyakan saya di dada suka sesak, ada ngap gitu ya. ada ngap. Seperti itu. Nah, pada saat ini Akang tuh pada saat mengeksplor dan ada yang suka menetralisir atau misalkan memang sama diri pribadi Akang? Ya, kalau saya kebetulan untuk menetralisir diri saya juga, alhamdulillah lah sama Allah diberikan seperti itu, saya bisa menetralisir sendiri tanpa harus didampingi mungkin ya. Mungkin. Cuman ya mungkin kalau kenok ya mungkin lah. Makanya saya butuh tim itu, takutnya nanti saya di lokasi, takutnya saya kenok dan tidak ada yang memperhatikan. Maksud saya seperti itu. Nah, makanya saya butuh pro untuk memantau dari kejauhan. Yang ditakutkan saya itu seperti itu. Kalau misalkan ada kru atau tim ya, kalau misalkan ada apa-apa dengan saya ya mungkin mereka bisa langsung menjemput saya gitu. Tapi alhamdulillah selama ini saya belum pernah mengalami hal yang tidak saya inginkan ya. Alhamdulillah. Jadi selama ini masih diibaratkan lancar lah. Nah, Lancar seperti ya. itu, ya seperti itu. Kalau ini kan kalau misalkan pada saat mengeksplor itu sempat ada yang sampai kejadian inilah ya, tanda kutip kesurupan gitu ya. Kalau misalkan sama tim itu sempat nggak pernah? Waktu itu kebetulan saya bertiga ya, dan saya membawa sniper ya khusus gitu ya. Maksudnya untuk ngarahin saya menunjukkan jalan gitu ya. Nah, kebetulan saya merasakan energi yang sangat kuat itu di area pohon bambu. Ketika saya cek ternyata benar. Saya melihat sosok itu di mata saya jelas banget, tapi di kamera aneh. Di kamera jelas. nggak ada gitu. Nggak ada ya? Iya, cuman saya jelas banget melihat dan
dan tim sniper saya justru itu yang Dikhawatirkan. yang kerasukan gitu maksudnya. Masuk ke tim sniper saya Nah, gitu. kalau boleh tahu sosok seperti apa sih yang akan melihat pada saat pas di tempat itu? Ya, yang saya lihat waktu masuk ke rekan saya itu sosoknya tinggi besar ya. Ini besar. Tinggi besar. Saya pikir cuman sosok itu aja penghuni di situ. Ternyata pas saya sudah menetralisir tim saya atau teman saya, beliau udah sadar. Ternyata sosok itu tidak satu, bahkan ada sosok yang sama, sosok hitam gitu. Kan contohnya apa gitu misalnya? Ya, mungkin Genderuwo kalau Berarti kayak si jago. gitu si tinggi tinggi hitam banget ya. dan menubuhnya itu sangat berubah dan ya Berarti kalau itu masih semacam Genderuwo berarti. ya dan saya pikir cuma satu itu gitu ya. Tapi di penglihatan saya itu muncul lagi satu, cuman tingginya masih di bawah yang pertama gitu. Oke, berarti yang lebih dicermati itu yang kalau dikasih saya berarti yang lebih pertama ya, yang Iya, paling menyeramkan dan iya. antara yang beberapa bagian itu. Ya, dan yang saya rasakan energi yang paling kuat itu di area situ atau di lokasi itu yang tinggi besar itu. Oke, dan ternyata guys cerita ini cukup lumayan membuat saya merinding sedikit. Merinding sedikit. Tapi kalau ngomong-ngomong kan akan pada saat Kas melihat sosok makhluk itu, apakah memang akan sempat ada kaget atau memang udah terbiasa gitu? Kalau sekarang sih mungkin karena udah terbiasa ya. jadi enggak begitu kaget lah. Cuman kalau pertama kali saya bisa gitu ya pasti kaget lah ya. Iya, betul. Tapi kalau sekarang saya enggak kaget lagi karena mungkin udah terbiasa. Kecuali teman-teman jangan begitu kita ini langsung berhadapan. Nah kalau gitu ya mungkin saya juga kaget. Iya, betul. Ya, pasti kalau itu saya pun pernah mengalaminya kan. Cuma saya sama pernah. pernah. Nah, udah lanjut. Pada saat itu kan melihat sosok itu mungkin udah terbiasa lah ya. Iya. Bukan terbiasa. Ada sedikit kapok gak sih kalau misalkan pada saat mengekspor, apalagi udah melihat kayak jangkung gitu, si jalanku gitu. Ada sedikit kapok atau misalkan memang saya memang penasaran gitu, gimana gitu? Ya kalau di kapok sih enggak ya kan. Kalau buat pribadi saya itu merupakan apa ya, pengalaman yang sangat berharga bagi saya mungkin karena begini, ternyata benar adanya selain kita itu. Nah makanya nggak ada kata kapok bagi saya, justru saya malah makin penasaran gitu. Dan saya sempat ngejar sosok itu saking pengen nampak di kamera saya, maksudnya gitu. Di kamera, tapi tidak ada tampaknya di kamera itu. Iya, seperti itu. Nah pada saat akan mengeksplor ini memang saya pun ingin mencoba juga sih Kak. Oh iya. Insya Allah nanti mungkin ya teman-teman, nanti saya akan mencoba untuk mengeksplor sama Kang Pakot ya. Sama satu lagi sama kameramen ada namanya Kang Jalaluddin. Insya Allah kita mau mengeksplor ya Kang ya. Siap. Insya Allah suatu saat nanti jika ada kesempatan kita eksplor bareng-bareng. Siap. Kembali ke topik Kang. Tadi saya sempat dengar nih katanya Akang itu memang diberikan ada kelebihan mungkin ya. Ya mungkin semacam itulah. Ya ada kelebihan mungkin. Nah kalau boleh tahu memang apakah ada keturunan dari keluarga atau bagaimana? Ya mungkin kalau dari keturunan nggak ada ya Kang ya. Dan saya juga nggak pernah berguru gitu ya. Pingin seperti itu saya nggak pernah gitu ya. Cuman mungkin dari leluhur saya mungkin ya, ada salah satu leluhur saya yang mungkin menurut beliau mungkin saya orangnya yang tepat atau yang cocok untuk dijadikan ya di salah satu keturunannya, mungkin untuk bisa menolong sama sesama yang membutuhkan pertolongan kita, mungkin seperti itu. Dan salah satu keturunan saya memang tidak
tidak seperti itu. Cuma ada yang berguru seperti itulah. Iya, pasti. Apalagi kan khususnya di zaman-zaman sekarang banyak kan ya. Iya, iya. Dengan ekonomi yang kurang, gitu kan. Iya. Terus dengan banyaknya masalah segala rupa di Indonesia ini, gitu kan. Ya adalah yang segitu dan ada yang dengan menggunakan itu dengan cara hal-hal yang negatif. Ya. Tapi ya kita kembali kepada keyakinan kita masing-masing bukan ya. Iya, iya, betul. Nah, silakan dilanjutkan kalau misalkan tapi dari misalkan dari buyut atau ini ada nggak dari keluarga yang punya kelebihan itu? Ya, kalau dari keturunan yang mungkin dari buyut ya mungkin dari dari buyut lah. Kalau di keturunan saya gitu ya, dan pernah almarhum bapak saya juga pernah ngomong seperti ini bahwa kamu akan mempunyai anak yang bakalan bisa lah seperti itu. Bisa apa, bisa makan atau bisa ya mungkin sedikit teman-teman saya akan bercerita ya. Dari awal saya bisa melihat meskipun tidak sepenuhnya seperti bisa dibilang indigo gitu ya kan ya, atau yang lainnya lah gitu ya. Karena apa? Kalau dibilang indigo mungkin sering banget gitu ya, atau dimanapun bisa melihat gitu ya teman-teman. Kalau saya enggak gitu ya. Kalau saya kalau dibukakan dulu, jadi ada kan kalimat untuk membuka gitu ya. Nah kalau dibukakan dulu itu juga kalau lagi sama kita lagi enak lagi langsung muncul. Tapi kalau kitanya nggak enak atau was-was lah gitu, seperti itu yakin mungkin nggak akan muncul. Iya seperti itu gitu. Nah waktu kecil mungkin usia 6 atau 7 tahunan ya, saya pertama kali melihat sosok jin seperti itu yang menyerupai kuntilanak mungkin ya, kalau bisa dibilang wow, ya teman-teman. Nah dari situ saya sampai usia ya mungkin lah sekitar 12 atau 13 tahunan sering banget. Waktu itu kan posisi kalau di kampung kan listrik juga jarang ya Kang ya, paling masih alami lah ya. Dan kebetulan di rumah saya juga itu waktu itu belum pakai listrik teman-teman. Jadi pakai, kalau bahasa Sunda itu damar Kang. Oh damar. Yang pakai minyak tanah itu teman-teman. Nah pas waktu itu kan mungkin di sekitaran habis maghrib lah, saya ke kamar mandi. Kalau kamar mandi dulu kan itu kan jauh-jauh ya. Jadi dari rumah ke sini ke kamar mandinya jauh. Nah kebetulan posisi rumah saya kan di bawahnya itu kan selokan gitu ya, atau sungai lah gitu. Nah pertama kali saya lihat sosok jin yang menyerupai kuntilanak itu di situ. Dari sekitar umur 6 atau 7 tahun, terus nyampe usia 12 tahun atau 13 tahunan lah, saya sering banget itu melihat. Nah dari situ saya sempat blank, nggak pernah melihat atau apa. Nah terus saya berkomunikasi atau menanyakan sama orang yang bisa gitu ya. Kata orang yang bisa, memang kamu sudah ada ya maksudnya di dalam diri lah gitu ya. Nah saya kan takut lah gitu ya, karena saya nggak paham, belum tahu lah seperti itu. Saya mencoba pengen ditutup lah gitu ya. Tapi sempat mau dibersihkan, di netralisir. Iya, bahkan itu udah 2 kali kalau nggak salah itu sempat. Itu pada saat usia 12 atau 13 tahun. Berarti selama kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun itu akan terus ada di bayangan. Ya, seperti itu sering banget. Hampir kalau misalkan keluar rumah pasti melihat, pasti nggak gitu. Nah dari situ kan mungkin usianya masih labil lah seperti itu ya. Jadi saya kalau bisa pengen dibersihkan lah seperti itulah. Dan sempat 2 kali dibersihkan, tapi kata yang bersihkan nggak bisa gitu ya. Memang karena mungkin itu memang keturunan dikasih diberikan. Bukan keturunan yang memang ada kelebihan mungkin dari ingatan dan mungkin sama Allah juga tidak
mungkin memberikan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan dan bisa dilakukan oleh umatnya, seperti itu ya. Dan pada saat akan selama 6 tahun itu hal yang paling menakutkan mungkin kan waktu dulu mau misi polos lah ya. Sekarang juga misi polos mungkin. Misi polos mungkin ya. Ada nggak yang sempat sampai ke bawah mimpi atau gimana? Yang saya paling takutkan itu sosok lontong ya. Yang sampai ke bawah mimpi-mimpi, sampai nangis-nangis ke. Pada saat akan mengeksplor, apakah memang ada sedikit rasa kaku nggak pada saat melihat sesosok makhluk halus atau misalkan apapun? Ya, ketika saya eksplor terus melihat sosok atau penampakan ya, ya mungkin karena apa ya, karena udah terbiasa atau ya udah nggak aneh lagi lah mungkin ya. Kalau kaku atau kaget itu mungkin alami atau manusiawi, pasti ada lah. Pasti ada ya. Cuman nggak begitu wah gimana gitu tuh. Ya mungkin karena sudah terbiasa atau ya seperti itulah. Jadi nggak ada rasa yang berlebihan lah gitu ya. Karena mungkin ya udah terbiasa dan dan kalau rasa itu sih pasti ada lah, mungkin itu karena manusiawi ya, kaget atau ya semacam rasa merinding seperti itulah, pastilah itu ada. Oke. Terus memang kalau misalkan apakah memang ada keturunan atau misalkan memang dari lahir gitu, seperti bukan dari lahir lah, misalkan dari kecil gitu ya misalkan, atau gimana sih kan? Boleh diceritakan? Mungkin kalau saya pribadi ya, bukan indigo, bukan ya. Kalau indigo mungkin itu dari lahir gitu ya, udah dikasih kelebihan sama Yang Maha Kuasa ya. Betul. Kalau saya mungkin kalau dibilang dari keturunan saya sih sebenarnya ya mungkin kalau buyut atau ke situ saya nggak tahu ya. Cuman kalau dari bapak atau dari abah ya mungkin lah sedikit nggak ada sih kalau dari keturunan. Cuman menurut bapak gitu ya, kalau uyut-uyut ke atasnya lagi itu sih mungkin adalah ya yang itu di bidang spiritual atau seperti itulah, mungkin ada gitu ya. Cuman kalau setahu saya nggak ada dari keturunan ya. Mungkin yang bisa disampaikan atau bisa berbagi sama teman-teman, mungkin berhubung mungkin sedikitnya saya berbagi cerita pengalaman yang lebih ekstrim. Ya jadi sebelum ke lebih itu lagi, mungkin karena sering tirakat gitu kan ya, atau tawasul lah seperti itu. Betul. Jadi sedikit demi sedikit bisa membuka lah, mungkin seperti itu ya. Oke. Tadi kan sempat cerita katanya akan sedikit memberikan pengalaman cerita pada saat pas dari usia 4 tahun atau 5 tahun itu memang sudah sering lihat ya pada saat ke kamar mandi atau gimana. Nah itu sempat ini nggak, misalkan merasa risih atau ya gimana ya, maksudnya melihatnya merasa risih atau misalkan memang sudah terbiasa atau bagaimana ya? Pertama kali di usia 6 atau 7 tahun kalau nggak salah ya, sempat ketakutan banget, sangat bahkan sempat sampai sakit nggak? Pernah nggak? Kalau sampai sakit enggak sih, ya. Alhamdulillah. Cuman takut banget, dan mungkin tidur juga harus sama orang tua lah. Harus sama. Pokoknya nggak mau tidur sendiri saking takutnya itu. Nah di usia 12 atau 13 tahun sempat pingin bersihkan seperti itu. Tapi sempat dulu memang sempat mau dibersihkan atau misalkan memang udah nggak bisa dibersihan gitu. Dulu pernah dicoba ya sama mungkin sesepuh dari orang tua saya, 2 kali dibersihkan, cuman tidak bisa katanya. Ya mungkin lah bagi saya lah yang penting kesayanya enak, nyaman, nggak berakibat fatal, khususnya mungkin bagi saya dan keluarga saya sih nggak jadi masalah lah gitu. Nah kalau untuk Akang sendiri kan katanya memang
sering mengeksplor ya, Iya, mengeksplor ke tempat-tempat yang memang mau ditelusuri lah istilahnya ya. Akan paling jauh kemana kalau untuk mengeksplor itu biasanya? Kalau saya kalau ke paling jauh belum pernah sih, kalau ke luar kota atau itu belum lah. Kepinginan sih pingin banget, cuman saya masih di lokasi sekitaran rumah lah. Dan kebetulan kalau namanya di kampung kan suasananya masih kebun seperti itulah. Betul. Masih Ada mencekam ya, ya. itulah ya. Paling sekitaran rumah gitu. Di sekitaran rumah. Iya. Oke. Nah, guys, jadi ini memang cerita begitu sangat seru ya, dan Iya. pengalaman yang menurut saya ini bisa membuat teman-teman bisa dicermati bahwa memang yang mempunyai yang mempunyai kelebihan itu tidak bisa dibuat-buat ya. Ya, Tapi itu memang diberikan dari karunia Allah mungkin ya. Iya. Sebelum kita melanjutkan, haus nggak? Oh Ya, boleh silakan sambil diminum dulu ya. Oke teman-teman, Jangan lupa minum dulu guys air putih. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kan pada saat ini kan itu kan usia kan katanya sempat hilang ya. Nah, pada saat muncul kembali itu pada saat usia berapa tahun kan? ya dari usia 12 atau 13 tahun itu sempat hilang gitu ya. Sempat hilang. Nah, terbuka lagi ketika saya menikah di tahun 2003 kalau nggak salah ya. 2003 saya Kalau nikah. 2003 itu saya masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Ya, di tahun 2003 kebetulan pas punya anak pertama itu di tahun 2004. Nah, dari situ mulai terbuka lagi karena ada waktu itu saya lagi di Bandung ya. Lagi di semacam kos-kosan gitu. Kebetulan saya ngekos di salah satu di kosan itu. Kebetulan di situ konon katanya ada sosok yang jahil karena seperti itu. Nah, ketika itu pas anak pertama saya itu usia kurang lebih setahun kurang lah mungkin ya. Sosok itu benar-benar muncul gitu, Ada mengganggu. Nah dari situ di 2004 itu penglihatan saya mulai kembali ada ini ya, ada bisa melihat sosok bisa melihat seperti lagi itu. seperti itu. Oke guys, dan alhamdulillah ya Kang Pako ceritanya sedikit sangat berpengalaman banget karena memang tidak bisa sembarangan lah kalau misalkan memang mau bisa seperti itu. Oke Kang, mungkin untuk sementara kita sampai di sini dulu. Siap. Nanti suatu saat nanti kita akan sama-sama untuk mengeksplor. Oke, siap. Nanti undang-undang saya ke ini. Siap. Jangan lupa juga ya guys, nanti masuk ke dalam channelnya Kang Pakotea, nanti di bawah sini akan ada di situ Kang Pakotea, dan jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nanti di sana kalau di Kang Pako itu memang channelnya khusus ya, khusus misteri, tapi katanya live langsung, live eksklusif pokoknya mah buat teman-teman. Makanya kalau teman-teman pada penasaran, nah boleh langsung dikepoin di channelnya Kang Pakotea. Oke Kang, mungkin gitu aja. Ya, terima kasih Kang untuk waktunya. Mungkin saya sedikit mau Oh ya, buat pesan-pesan ya. Buat teman-teman Ramdan Meka ya, Ramdan Meka channel, dan buat teman Pako juga yang sudah berteman sama Pako, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channelnya Ramdan Meka ya, Ramdan Meka channel, dengan cara tonton videonya, terus like, comment, share, and subscribe ya. Betul. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar notifikasinya tidak tertinggal ya untuk video-video selanjutnya. Oke, siap ya, teman-teman. Biar terus berkaryanya semakin semangat. Karena nanti akan ada insya Allah suatu saat nanti saya dan Kang Pako dan kameramen, sebenarnya kameramen saya masih lagi ada ini kan, lagi ada halangan, jadi
Sementara kameramen dari Akang saya pinjam dulu. Siap. Oke, terima kasih juga untuk Kang Jalaluddin Ansari. Nanti insya Allah akan ada podcast suatu saat nanti sama beliau. Beliau pun ada pengalaman yang lebih dari Kang Pakot ya. Oke, mungkin itu aja. Dan pokoknya kalian harus terus dukung channel Ramdan Mekah Channel dengan caranya di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton setia sampai saat ini. Dan jangan lupa terus bersemangat dalam berkaryanya. Oke guys, kita jumpa ke Pak. Terima kasih ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.